Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1389. Kamu akan terbukti bodoh. Dalam sekejap Zhao Wenqian merasakan tatapan Ji Fei. Ekspresinya tetap tenang tanpa perubahan apapun, seolah-olah dia telah menduganya. Dia bahkan menatap Ji Fei sambil tersenyum, seolah berkata, "Aku mengenalmu." Melihat ketenangan Zhao Wenqian dan keterkejutan Ji Fei, Si Bin merasa sedikit gelisah. Mungkinkah pria itu juga tidak bisa menyelesaikannya? Dia benar-benar jatuh cinta pada Ji Meiyan, dan sekarang hanya Ji Fei yang bisa membantunya memecahkan masalahnya. Huo Lei pernah bertemu Ling Ruofeng sebelumnya, jadi dia juga bingung saat melihat Zhao Wenqian. Dia tanpa sadar menarik Ji Fei dengan tatapan bertanya di matanya. Ji Fei telah kembali normal. Karena ini satu-satunya jenisnya, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Mendengus, Ji Fei, apa maksudmu? Ketika Zhao Wenqian mendengar bahwa Ji Fei masih bersikeras, dia mencibir dan bertanya. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk Si Bin. Dia menyukai Ji Meiyan. Itu tidak ada hubungannya denganku, Ji Meiyan sudah menjadi tunanganku. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Itu penting. Zhao Wenqian mengerutkan kening 2 kali. Apa hubungannya? Ji Meiyan mencintai Si Bin, Zhao Wenqian. Ekspresinya langsung berubah, seburuk seperti baru saja makan kotoran. Orang yang disukainya ternyata menyukai Si Bin. Ini sungguh memalukan. Mendengus, saya tidak percaya. Dia tidak ingin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi pertama dengan Ji Fei, jadi dia sengaja bersikap sangat tenang. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Ji Meiyan yang sombong akan jatuh cinta pada Si Bin. Bagaimana mungkin, kecuali dia melihat hantu. Si Bin mencium Ji Meiyan. Ji Fei melanjutkan. Kamu bicara omong kosong. Zhao Wenqian relatif tenang. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan kehilangan ketenangannya. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa Anda mengkhianati diri sendiri. Di mana wajahnya? Ji Fei melanjutkan, dan Ji Meiyan bilang dia mencintai Si Bin. Zhao Wenqian, wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya, dan dia bahkan mulai menjadi sedikit marah dan gila. Dia menatap Ji Fei. Wajahnya menjadi pucat dan merah. Percaya atau tidak, tapi faktanya adalah fakta. Perkataan Ji Fei seperti putusan akhir. Oh, itu bukan apa-apa. Di masyarakat sekarang, banyak pria dan wanita yang sudah tidur dengan orang lain berkali-kali sebelum mereka menikah, apalagi hanya sekadar berciuman. Zhao Wenqian memikirkan misinya dan memutuskan untuk menjalaninya. Ji Fei sedikit kecewa. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa menahannya, sungguh tidak terduga. Namun dia pun makin tertarik. Kamu memang tampan, tapi kamu suka diselingkuhi. Katakan saja lebih langsung dan terus terang. Zhao Wenqian ingin menahannya. Tetapi pernyataan Ji Fei yang belak-belakan membuatnya tidak tahan lagi. Dia menatap Ji Fei dengan marah. HMPH, katakan apapun yang kau mau, tujuanmu tidak akan pernah tercapai. Setelah mengatakan itu, dia menatap manajer gendut itu dan berkata, panggil polisi dan suruh mereka pergi. Kami di Chopat Jewelry Store tidak menerima orang seperti ini. Ketika manajer gendut itu melihat Zhao Wenqian datang, dia pikir dia bisa membunuh Ji Fei dalam hitungan detik, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei begitu mendominasi. Dia merasa sedikit tertekan dan mengangguk cepat, siap memanggil polisi. Ji Fei menatap Zhao Wenqian dan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ji Fei, apa maksudmu? Zhao Wenqian terluka oleh kata-kata ini.
Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah manajer gendut itu. Apakah kamu tidak akan menelepon polisi? Kamu tidak akan mengandalkan ini, kan? Mendengus, Ji Fei, aku tidak ingin berkonflik denganmu. Mengapa? Kami juga keluarga, sebuah keluarga. Ji Fei mencibir. Tentu saja, lagi pula, kau adalah anak bibiku, dan kau juga sepupuku. Aku tentu tidak ingin punya banyak konflik denganmu. Ji Fei mengangkat alisnya, jelas menganggap kata-katanya sangat lucu, atau bahkan mengira dia bercanda. Ketika dia datang ke Longdu, keluarga Zhao tidak bereaksi. Sekarang dia sudah menjadi kerabat, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Orang yang sangat munafik, dia memiliki pemahaman baru tentang Zhao Wenqian. Matanya penuh dengan penghinaan. Jangan khawatir, aku tidak akan berkonflik denganmu. Aku hanya ingin membicarakan satu hal denganmu. Ji Fei membuat Zhao Wenqian penasaran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apakah Anda akan menjual kalung cinta abadi ini? Zhao Wenqian menatap Ji Fei. Matanya menyipit dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah sampai, dia sengaja bersikap rumit, termasuk kegembiraan, kemarahan, dan kasih sayang, untuk membingungkan Ji Fei. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ji Fei tidak tertipu sama sekali dan sekarang masih sangat bertekad untuk menginginkan kalung cinta abadi. Ji Fei adalah orang dengan tujuan yang sangat terfokus. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa orang-orang mereka gagal berkali-kali. Hal yang paling menakutkan tentang orang-orang ini adalah ketenangan mereka. Mereka begitu tenang sehingga orang tidak dapat berbuat apa-apa dan begitu tenangnya sehingga orang merasa takut. Sebenarnya, dia tidak ingin menjual kalung cinta abadi dan juga tidak ingin menyerahkan Ji Meiyan. Lagi pula, tujuannya adalah untuk mengendalikan keluarga Zhao dan Ji. Namun cara Ji Fei memutarbalikkan topik membuatnya sangat kesal. Ji Fei, aku tidak bisa menjual kalung ini, alasan. Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberikannya kepada Ji Meiyan. Maka aku harus memberikannya kepada Ji Meiyan. Kamu bisa memberikannya kepada saudaraku Si Bin, dan dia bisa memberikannya kepada Ji Meiyan. Bukankah hasilnya akan sama saja? Ji Fei sengaja menggoda. Zhao Wenqian sangat marah hingga hatinya hampir meledak setelah mendengar ini, dan giginya gatal karena kebencian. Bagaimana mungkin dia seperti berbicara dengan orang bodoh? Apakah kamu tidak mengerti apa maksudku? Dia nyaris tak bisa menahan amarahnya dan melanjutkan. Ji Fei, aku, Zhao Wenqian, harus menepati janjiku. Menurut apa yang kamu katakan, keinginanmu untuk menikahi Ji Meiyan pasti terpenuhi, kan? Meskipun Zhao Wenqian tidak mau mengakuinya seperti orang bodoh, dia akhirnya mengangguk setuju. Ya, itu harus diwujudkan. Oh, bukankah itu sudah berakhir? Semua yang kita katakan tidak benar, itu hanya membuktikan satu hal. Senyum penuh arti muncul di bibir Ji Fei. Ada apa? Zhao Wenqian bertanya dengan bingung. Kamu sangat munafik, Ji Fei menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Anda? Zhao Wenqian tampaknya telah diekspos oleh Ji Fei, dan dia kesal dan marah, panggil polisi. Dia telah memutuskan untuk tidak menanggungnya lebih lama lagi. Ji Fei tidak menunjukkan kelemahan dan menatap Huo Lei di sebelahnya. Hubungi departemen terkait dan laporkan bahwa toko perhiasan Xintian dicopot menjual perhiasan palsu. Dahi, semua orang di tempat kejadian menatap Ji Fei dengan heran. Apa artinya? Bagaimana mungkin itu perhiasan palsu? Bahkan Huo Lei pun seperti itu, ini adalah merek internasional yang besar. Hahaha, Zhao Wenqian tertawa terbahak-bahak. Ji Fei, kalau kamu bilang lain, mungkin ada orang yang percaya.
Tapi kalau kamu bilang aku menjual barang palsu, hanya orang bodoh yang percaya. Kamu akan terbukti bodoh sebentar lagi. Ji Fei memandang Huo Lei. Huo Lei telah menghubungi hotline pelaporan. Dia benar-benar percaya pada kata-kata Ji Fei. Zhao Wenqian menatap Ji Fei seolah sedang menatap orang bodoh. Bab 1390 Bonard. Seperempat jam kemudian, polisi dan orang-orang dari Biro Pengawasan Mutu tiba. Ketika para penonton melihat kejadian ini, mereka semua menunjukkan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana masalah ini akan ditangani. Sekarang, ini jelas merupakan masalah besar, dan itu adalah pertarungan antara rival yang saling jatuh cinta, sebuah alur cerita yang sangat buruk. Polisi adalah orang pertama yang memahami situasi tersebut, dan hasilnya membuat mereka terdiam. Ji Fei dan kedua temannya hanya ada di sana untuk membeli barang, dan mereka tidak bermaksud melakukan apapun, juga tidak membuat masalah. Agak berlebihan bagi Zhao Wenqian untuk meminta seseorang memanggil polisi. Namun karena wajah dan statusnya, polisi tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa menanggungnya. Namun, Ji Fei dan dua orang lainnya tidak dibawa pergi. Mereka hanya berperan menjaga ketertiban di tempat kejadian. Zhao Wenqian sangat marah dengan sikap polisi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ji Fei tidak melanggar hukum. Ji Fei memandang Zhao Wenqian, kita tidak melanggar hukum sekarang, kan? Zhao Wenqian terdiam saat ditanya dan merasa semakin tertekan. Dia menatap senyum di wajah Ji Fei dan dapat dengan jelas merasakan kebanggaan di mata Ji Fei dan kebahagiaan yang datang dari lubuk hatinya, yang membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, dia masih berkata dengan dingin, sekarang saya juga ingin melihat bagaimana Anda melaporkan bahwa kami menjual barang palsu. Apakah polisi tidak berhenti menangkap orang? Dia juga ingin melihat bagaimana orang-orang dari Biro Pengawasan Kualitas yang ditemukan Ji Fei akan menangani masalah ini. Dia juga tidak percaya bahwa barang-barang yang dia jual itu palsu. Lagi pula, perhiasan copat terkenal di dunia, jadi bagaimana mungkin itu palsu? Orang-orang dari Biro Pengawasan Mutu melihat kedua orang itu, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka sangat berhati-hati. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa ini adalah pertarungan antar dewa, dan mereka takut orang-orang yang tidak bersalah akan terpengaruh. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu siapa Ji Fei, dia jelas bukan orang biasa karena dia mampu membuat Zhao Wenqian tertekan. Ji Fei, mana yang ingin kau periksa? Zhao Wenqian berkata dengan percaya diri. Tidak perlu diperiksa, Ji Fei berkata langsung. Zhao Wenqian mengangkat alisnya dan menatap Ji Fei dengan kebingungan di matanya. Apa maksudnya dia tidak memeriksanya setelah sekian lama? Dia menatap Ji Fei, namun tidak melihat adanya masalah. Hal yang sama terjadi pada orang lain di tempat kejadian. Mereka semua menatap Ji Fei, bertanya-tanya apa yang sedang Ji Fei coba lakukan. Ji Fei menatap Zhao Wenqian, kamu mengatakan bahwa barang-barang di toko perhiasan copat milikmu semuanya asli, kan? Tentu saja, jika ada yang palsu, aku, Zhao Wenqian, akan memakannya langsung. Zhao Wenqian tidak tahan dengan ketenangan Ji Fei dan merasa kesal dengan verifikasinya yang berulang-ulang. Ji Fei mengabaikannya, menatap langsung ke semua orang, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, tolong bantu untuk bersaksi nanti. Keluarkan ponsel Anda dan lakukan panggilan video. Tak lama kemudian panggilan itu tersambung ke mode bebas genggam, dan terdengar suara bahasa Mandarin panjang yang riang namun kaku dari ujung sana. Kamu yang meneleponku. Semua orang penasaran dan menatap Ji Fei,
bertanya-tanya siapakah yang telah dia telepon hingga membuat pihak lain begitu penasaran dan terkejut. Bonner, aku ingin bertanya, apakah kamu masih menyimpan kalung cinta abadimu? Ketika Ji Fei mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian tercengang dan menatap Ji Fei seolah-olah dia adalah monster. Kalau Anda tidak mendengarnya dengan telinga Anda sendiri, Anda akan mengira itu palsu. Bahkan sekarang, hal itu masih belum terasa cukup nyata. Bagaimana Ji Fei mengenal master desain perhiasan ternama seperti Bonner? Mengapa kalung cinta abadi ditinggalkan untuk Ji Fei? Bahkan Zhao Wenqian tidak memikirkan hal ini. Maafkan aku terlalu malu untuk bertemu denganmu. Tepat saat semua orang penasaran dengan jawaban di ujung sana, suara malu Bonner terdengar. Kau menjualnya? Ji Fei menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saya tidak menjualnya. Kalung cinta abadi itu dicuri. Saya menelepon polisi tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Nada bicara Bonner penuh dengan rasa bersalah. Dicuri? Ji Fei tampak sangat terkejut, dan nadanya bahkan sedikit dingin. Ya, itu dicuri beberapa bulan yang lalu. Aku merasa sangat menyesal dan tidak berani meneleponmu. Suara Bonner menjadi lebih pelan, dan jelas bahwa ia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Ji Fei sudah kembali normal, dan ekspresinya sangat tenang. Oke, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Ji Fei menoleh ke arah Zhao Wenqian. Kalung cinta abadi telah dicuri. Nada suaranya tenang, memperlihatkan sedikit ketenangan dan senyuman. Namun, ketika Zhao Wenqian mendengarnya, dia terkejut. Ji Fei seperti menendang bola kepadanya, yaitu kalung cinta abadi di depannya itu nyata, tetapi telah dicuri. Kalau begitu, bukankah dia seorang pencuri? Menatap polisi, tampak keterkejutan bahkan kecurigaan di mata polisi. Jika bukan karena identitas Zhao Wenqian, mereka mungkin akan maju dan menangkap Zhao Wenqian secara langsung. Zhao Wenqian tahu bahwa dia telah ditipu. Dia menatap Ji Fei dengan kebencian dan kemarahan. Dia sangat kesal. Ji Fei, kamu baru saja menelepon dan mengatakan bahwa pihak lain adalah Bonner. Aku tidak percaya. Oh, kamu tidak percaya? Gampang. Bagaimana kalau aku melakukan panggilan video dengannya lagi dan kamu bisa mengonfirmasinya? Anda, sebelum Zhao Wenqian selesai berbicara, Ji Fei sudah melakukan panggilan video lagi. Bonner di ujung sana langsung menjawab, tampak lebih hormat dari sebelumnya. Maaf, aku akan membuatkanmu kalung yang lebih bagus dari Eternal Love. Mendesis, semua orang terkesiap. Ini benar, tidak perlu terburu-buru. Sekarang seseorang mengatakan kau bukan Bonner. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat teleponnya dan mengarahkan layar video ke Zhao Wenqian. Zhao Wenqian melihat melalui ponselnya seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk di sebelah meja besar. Meja itu dipenuhi berbagai perkakas dan berlian dengan berbagai ukuran. Itu adalah Bonner. 100% benar, Bonner di sisi lain melihat Zhao Wenqian dan langsung marah dan berkata, kamu tidak percaya aku Bonner, kan? Aku bisa menunjukkan identitasku. Orang tua itu sangat gembira dan benar-benar mengeluarkan kartu identitasnya dan membukanya di ujung lain untuk memperlihatkannya kepada Zhao Wenqian. Zhao Wenqian merasa seperti sedang dipukul satu persatu. Ia sangat tertekan dan tidak bahagia. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ini adalah Bonner yang sebenarnya. Ketika menatap Ji Fei, aku mendapati wajahnya tersenyum, senyum kemenangan. Pada saat ini, pikiran Ji Fei telah muncul pada adegan pertemuan pertamanya dengan Bonner. 3 tahun yang lalu, dalam perjalanan pulang dari sebuah misi, ia melihat Bonner dirampok. Ia tidak mengenal Bonner saat itu.
Tetapi ketika ia melihat seorang lelaki tua dirampok, ia melangkah maju untuk menolongnya karena kebaikan hatinya dan menyelamatkan Bonnert. Bonnert sangat bersyukur. Setelah diselamatkan, ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ji Fei dan memberikan Ji Fei kalung cinta abadi yang dicuri oleh para penculik. Ji Fei tidak menabung orang demi uang, jadi dia tentu saja tidak akan mengambilnya. Jadi dia berbohong kepadanya dan memintanya untuk menyimpannya. Bonnert menanggapinya dengan serius dan berjanji akan menjaganya dengan baik demi Ji Fei. Namun, dia meminta nomor telepon Ji Fei dan mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada Ji Fei jika Ji Fei sudah menikah. Melihat ketulusan hatinya, Ji Fei meninggalkan nomor teleponnya, bukan karena kalung cinta abadi, melainkan karena ia mengenalnya sebagai seorang manusia. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Ji Fei tidak pernah menghubungi Bonnert, apalagi menginginkan kalung cinta abadi. Saya melihat kalung cinta abadi di sini hari ini dan langsung mengingatnya, jadi saya menelepon. Ini adalah masa lalu. Apakah Anda ingin polisi membantu Anda memverifikasi identitas Bonnert? Ji Fei menatap Zhao Wenqian dan bertanya sambil tersenyum. Bersambung.